Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'du. Alhamdulillah, yang saya hormati, yang saya muliakan guru kita semuanya, Ustadz Al-Habib Alawi bin Ali Al-Habsyi, serta para sesepuh yang lain yang hadir, Habib Abdullah bin Hasan Al-Idrus, Al-Habib Syekh bin Abdul Qadir As-Segaf, Habib Abdurrahman Fahmi bin Ali As-Segaf, Al-Habib Umar bin Husin As-Segaf, Habib Ahmad bin Ali Al-Habsyi, serta akhina Ustaz Saleh bin Ali Al-Kaf dan semuanya yang gak bisa kami sebutkan tanpa mengurangi rasa hormat kami. Semoga Allah Ta'ala berkahi majlis kita di malam hari ini, dan siapapun yang hadir di tempat ini pulang insya Allah tercatat orang-orang yang di tahun ini akan mendapatkan Lailatul Qadar. Amin ya Rabbal Alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, majlis ini adalah salah satu daripada peninggalan salafun saleh. Kita kumpul membaca akhir daripada Al-Quran, kemudian membaca lagi bagian awalnya sampai 5 ayat pertama suratul Baqarah, dan tadi pun juga disebutkan kita juga sekaligus mengenang haul Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Dari sudah kita dengarkan bagaimana kemuliaan beliau dari mulai Sayyid Alawi bin Abbas Al-Maliki sampai Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki dan sampai Khalifah beliau Sayyid Ahmad bin Muhammad Al-Maliki, orang-orang yang luar biasa. Ada salah seorang ulama di Mesir, dia buat buku, buat kitab judulnya Madarisul Hub Masani'ur Rijal. Madrasah-madrasah cinta adalah pabrik yang mencetak orang-orang besar. Maka dikatakan termasuk ar-rijal yang dicetak di dalam madrasah cinta itu adalah Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Seorang yang dikenal, kalau kita baca kitab-kitabnya, itu khususnya yang dipuji di kitab itu adalah kitabnya Sayyid Muhammad yang berjudul Dakhairul Muhammadiyah. Ini katakan beliau di muqaddimah kitab Dakhairul Muhammadiyah, Sayyid Muhammad mengatakan ini semua kitab dari bab ke bab itu enggak ada yang nyambung. Tidak ada penyambung, dari bab ini loncat ke sini, loncat sini, loncat ke sini. Itu babnya. Cuma tali penyambung dari semua bab yang ada di kitab itu hanya satu, Nabi Muhammad SAW. Dan kitab itu ketika itu mendapatkan tentangan. Ada orang yang menulis jawaban terkait kitab itu, dan enggak perlu waktu begitu ada orang yang buat jawaban terhadap kitab itu dan jawaban itu disebar. Maka yang menjawab dari si orang yang mengkritik Muhammad ini semua ulama. Ada dari Mesir, ada dari Kuwait, ada dari Maroko, dan sekian banyak wilayah yang menunjukkan Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki itu ternyata pengaruhnya bukan cuma sekedar ulama yang ada di Hijaz, tapi pengaruhnya adalah ulama yang levelnya internasional. Karena begitu ada yang nyenggol beliau, pembelanya dari seluruh dunia. Adalah Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Dan Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki ini, dari cerita murid-murid beliau yang pernah kita dengar, beliau dulu kalau keliling ke Indonesia ke pondok murid-muridnya, itu setiap pondok yang didatangi pulang ditinggali. Jadi kalau pondoknya baru jadi separuh, ditinggal Sayyid Muhammad, pulang langsung jadi pondoknya. Jadi datang sama bagi. Datang sama bagi. Kita insya Allah mudah-mudahan bisa niru insya Allah ya. Bentar kita kan misi makomnya menerima ini. Dan nanti insya Allah kita bisa ketularan Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Jadi makomnya juga bagi nanti insya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Ikhwani rahimakumullah. Nah, singkat aja karena sudah malam. Tentang Quran. Jadi salaf kita ini itu sudah punya jalan. Sudah punya manhaj, sudah punya metode. Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, beliau merangkum jalannya salaf ini dengan satu bait. Ilzam kitab Allah, wadba' sunnatan, waqtat hadaqallahu bil slafi.
lazimi kitab Allah, lazimi Al-Quran. Kemudian ikuti sunnahnya Nabi Muhammad SAW. Cara untuk melazimi Al-Qurannya, cara untuk mengikuti sunnahnya diterangkan waqtat hadakallahu bil salafi, dengan peneladanan kepada salaf. Dengan itu caranya kita melazimi Al-Quran dan caranya kita semuanya untuk kita semua ini mengikuti sunnah-sunnah Nabi SAW. Salaf kita sama Quran itu luar biasa. Habib Abu Bakar Adni Al-Idrus itu bersama dengan sepupu beliau Habib Abdurrahman bin Ali. Itu mereka itu masih muda. Itu healingnya, itu kalau malam janjian, ketemu janjian naik ke gunung. Kalau kita kalau sudah dengar kata gunung, Tawangmangu, kan pikirannya sampai sana minum kopi, duduk, buat mie mungkin gitu. Ini begitu sampai ke gunung, masing-masing dengan mihrabnya sendiri-sendiri yang ada di gunung. Di gunung itu sepanjang malam masing-masing membaca sepertiga Al-Quran. Jadi healingnya itu Quran. Sepertiga Al-Quran dibaca. Itu usia mudanya. Kif kita bayangkan gimana di usia tuanya. Terus mereka terikatan dengan Quran luar biasa. Pemahamannya kepada Al-Quran luar biasa. Habib Ali bin Hasan Al-Attas, sahibul Mashhad. Habib Ali bin Hasan Al-Attas itu diceritakan, dulu waktu muda sempat tidak begitu semangat belajar. Futuhnya beliau, nih tidak semangat belajar aja dapat futuh. Nah, kita niru dapat futuhnya, jangan niru tidak semangatnya, tambah nggak dapat futuh nanti. Habib Ali bin Hasan Al-Attas ini, itu futuhnya ketika membaca firman Allah Ta'ala, wailun lil mutaffifin. Celaka orang-orang yang dia itu, tafif itu ngakali timbangan tapi kecil. Mutafif itu orang yang ngakali timbangan tapi kecil. Celaka orang-orang yang ngakali timbangan tapi kecil. Apa yang beliau pahami daripada ayat itu? Beliau mengatakan ternyata ayat itu sampai menjadi sebab Habib Ali bin Hasan Al-Attas jadi udah orang besar. Kata beliau, orang ini ternyata mutafifin itu bukan cuma urusan dagang dan timbangan. Orang ini sama Allah Ta'ala diperintahkan untuk sholat. Nah sholatnya itu ada takarannya. Tapi ketika kita melakukan sholat, takaran sholat kita kurang. Khusyuknya kurang, adabnya kurang, sunnahnya kurang. Berarti termasuk orang yang ngakali timbangan tapi timbangan sholat. Orang yang dia itu punya ilmu, semangat mengajarkan ilmu, sama harusnya mengajarkan ilmu kadarnya seperti ini timbangannya. Mengajarkan ilmunya juga kamu dulu yang ngelempar atau kita dulu yang ngelempar. Katakan barokah kulo nuwun sama Nabi Musa ketika akan ngelempar tongkat, maka akhirnya dijadikan sebab mereka mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syuf gimana kalau ini orang nggak bener adab sama orang soleh, hasilnya seperti itu. Gimana kalau kita adab sama kaum solihin? Bahkan gimana kalau kita khidmat dengan orang-orang soleh? Orang itu di dunia pilihannya gampang. Kalau kamu nggak mau khidmat dengan orang soleh, kamu nanti akan dipaksa khidmat dengan orang yang nggak pantas dikhidmati. Pasti. Jadi pilihannya hidup ini jadikan untuk khidmat sama orang soleh. Insya Allah sebabnya kita khidmat sama orang soleh jadi sebabnya kita dapat hidayah dari Allah Ta'ala dan sebabnya terangkat derajat kita. Pemahaman sama Al-Quran luar biasa. Walzam kitabullah. Wadba sunnatan, ngikuti sunnahnya Nabi SAW. Sunnah Nabi SAW itu, kita ini yang hidup di akhir zaman, kita ini punya amalan yang sahabat nggak bisa melakukan amalan itu. Yang bisa cuma kita. Yang bisa cuma kita, sahabat nggak bisa. Apa? Man ahya sunnati inda fasadi ummati falahu ajru syahid wa fi riwayah falahu ajru mi'ati syahid. Orang yang menghidupkan sunnah Nabi, riwayat lain, man tamassaka bi sunnati, berpegang teguh dengan sunnah Nabi, di saat rusaknya umat. Berarti zaman sahabat kan belum rusak. Berarti akhir zaman, yang bisa cuma orang yang hidup di akhir zaman. Orang yang berpegang dengan sunnah, di saat rusaknya umat, maka dia mendapatkan pahala, dalam riwayat 1 orang syahid, dalam riwayat lagi 100 orang mati syahid. Orang itu mati syahid kesempatannya cuma sekali, tapi kita bisa dapat pada 100 syuhada.
Caranya gimana? Menghidupkan sunnahnya Nabi Muhammad SAW. Imam Ahmad bin Hambal masih muda, ketika masih mudanya, ketika itu renang sama teman-temannya. Masuk ke hamam, hamam itu seperti mandi uap. Mandi uap ketika itu. Maka ketika itu dia lihat teman-temannya nggak ada yang pakai kain. Imam Ahmad bin Hambal ingat hadis Nabi. Oh, nah Nabi bersabda kalau orang masuk, janganlah kamu masuk ke mandi uap itu kecuali kamu dengan kain. Maka beliau pakai kain, sekalipun semuanya ketika itu nggak ada yang pakai. Ya, semua itu nggak ada yang mengamalkan sunnah. Saat itu satu-satunya yang ngikuti sunnah cuma Imam Ahmad bin Hambal. Maka malam harinya mimpi dengar suara, "Wahai Ahmad, engkau akan menjadi imam yang diteladani." Kenapa? Bisti'amalika li sunnah, karena kamu mengikuti sunnahnya Nabi SAW. Sekarang, alhamdulillah kita ini tinggal di kota yang tanamannya salaf subur di sini. Salaf-salaf kita yang terdahulu itu sudah nanam pohon. Pohonnya disirami dari satu generasi, sirami lagi sama generasi penerusnya, sirami lagi sama generasi penerusnya, dan kita sekarang bernaung di bawah pohon tersebut. Panasnya keadaan dunia dan akhir zaman yang ada sekarang ini, kita semua berada dalam kesejukan karena kita berada di bawah naungan pohon yang pernah ditanam oleh salaf-salaf kita semuanya. Oleh karena itu, orang yang cerdas itu bukan dia yang terus nanam pohon yang baru. Oh, saya tak nanam pohon sendiri aja, nanti siapa tahu juga bisa sama gedenya. Enggak akan bisa. Kalau kamu itu pintar, pohon yang sudah ada tinggal kamu sirami. Tinggal kamu sirami dan kamu bernaung di bawahnya, insya Allah kamu selamanya akan dalam kesejukan. Tapi kalau kamu membuat pohon sendiri, berarti kamu harus kepanasan dulu, harus mikir nanam. Padahal caranya nanam mungkin nggak ngerti. Harus milih bibitnya. Salaf kita udah nanam, pohonnya jadi, kita tinggal bernaung, sirami, selesai. Lah semua yang ada saat ini kita saksikan, ini semua jalannya salaf. Semua jalannya salaf. Kita lihat khatmul Quran. Ini khatmul Quran di masjid yang masjid yang ada. Yang masjid yang ada, mulai besok kan kita ada khatmul Quran. Semua ini caranya dengan 40 tahun yang lalu, ya sama caranya gitu. Gak ada perubahan. Yang dibaca yaitu, kalamnya yang dibaca yaitu, khutbahnya itu semua. Kenapa? Tanamannya salaf. Barokahnya terasa sampai sekarang. Membuat yang baru, gak bisa. Gak akan bertahan. Gak akan bertahan. Alhamdulillah kita ini masih dalam naungannya salaf. Maka kita sekarang ayo, naungan pohon yang sudah ada ini kita sirami bareng-bareng. Jangan buat pohon-pohon yang baru. Udah pohon yang sudah ada kita bernaung, sudah sejuk, udah cukup, kita di situ aja. Dan gak akan laku orang yang buat pohon-pohon baru gak akan subur pohonnya. Percuma, gak akan subur. Tapi pohonnya salaf kita lihat setiap tahunnya, setiap masanya, tiap tahun tambah subur. Dan bukti suburnya apa? Semakin banyak orang yang bernaung. Semakin banyak orang yang bernaung di bawah pohon tersebut. Lah peninggalan-peninggalan salaf inilah yang menjadi salah satu pegangan kita semua. Oleh karena itu, akhir zaman ini kita mungkin perlu tanya, kita harus sering tanya sama yang tua-tua di antara kita. Tanya, ini yang mau nikahkan anak, tanya, amalannya salaf kalau nikahkan anak gimana ya? Yang mau pindah rumah, tanya, caranya salaf kalau pindah rumah gimana ya? Yang mau dagang, tanya, caranya salaf kalau dagang gimana ya? Habib saya ada jasa lagi di rumah beliau. Dan insya Allah kita doakan beliau panjang umur, sehatin wa'afiyah insya Allah. Serta para ulama yang lainnya. Jadi tanya, ini caranya salaf itu seperti apa? Caranya kerja gimana, caranya milih mantu gimana, caranya nikahkan anak gimana, cara belajarnya gimana. Bahkan cara dakwahnya itu gimana. Mohon maaf kita perlu sedikit ini terakhir. Orang itu belajar harus pakai guru, kita semua sepakat. Belajar nggak pakai guru tersesat. Tahu enggak? Dakwah nggak pakai guru lebih menyesatkan. Dakwah nggak pakai guru lebih menyesatkan. Orang ini kalau dia belajar, dia perlu guru. Kenapa? Guru untuk menyelamatkan dirinya. Tapi ketika dia sudah dakwah, dia perlu guru untuk menyelamatkan dirinya dan yang didakwai. Maka ketika dia belajar, dia punya hajat sama guru,
segini, kalau sudah dakwah segini. Jamaahnya tambah banyak, lebih gede lagi hajatnya sama guru. Dan orang itu ikuti arahan guru, bukan sekedar niru gurunya. Kadang-kadang sesuatu yang dilakukan sama guru kita, itu cocok memang untuk guru kita yang melakukan, bukan kita muridnya. Tapi kita muridnya itu tanya, apa yang saya lakukan? Gimana cara dakwah saya? Apa kitab yang saya baca? Apa caranya dakwah? Itu yang akan menyelamatkan kita seperti itu. Kalau sudah orang nekat tampil dakwah, nggak ada guru, lihat. Madharat yang ditimbulkan lebih banyak dibandingkan maslahatnya. Bahkan mungkin nggak ada maslahatnya, isinya cuma madharat. Wal'iyadzubillah min. Oleh karena itu pegang guru kita, guru-guru kita masih ada, Habib Alawi bin Al-Habsyi dan para masyaikh, para ulama yang lainnya. Pegang beliau, pegang para guru-guru kita untuk kita semuanya bisa tahu bagaimana caranya dakwah yang benar. Dakwah itu jangan sembarangan. Bukan sekedar tampil ceramah dan sebagainya, enggak. Tapi dakwah itu mengemban risalah Nabi Muhammad SAW. InsyaAllah Allah Ta'ala berkahi majlis kita di malam hari ini. Siapapun yang hadir, semoga punya hajat-hajatnya qabul. Dan sakit diangkat semua penyakitnya. InsyaAllah jadikan tempatnya di tempat yang penuh dengan barakah. InsyaAllah jadikan pondok pesantren Riyadhul Jannah. InsyaAllah menjadi taman daripada taman surganya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Keluar dari tempat ini murid-murid yang insya Allah mendapatkan ridhonya Allah Ta'ala, menjadi kesayangannya Nabi Muhammad SAW dan menjadi kesayangannya salafun salih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.